Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzi Rizky di channel Fauzi Rizky. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang dasar-dasar dari Codinector 4. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang controller dan routing. Untuk controller sendiri, di minggu kemarin itu kita sudah membahas sekilas mengenai controller itu sendiri apa, dan juga bagaimana cara mengaksesnya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Yang pertama, kita bisa membuat controller baru pada folder controller yang ada di project kita dengan syarat atau dengan aturan yang telah ditentukan oleh Codinector 4 itu sendiri, di mana nama dari kelas controllernya itu pada kata-kata atau huruf pertamanya itu harus huruf besar. Sebagai contoh, kita buka saja projectnya, misal di controller, di bagian nama pertama controller ini, misal di halaman sebelumnya ini ada tulisan home, di mana home ini tulisannya besar. Mari kita buat sebuah controller baru. Kita beri nama misal hello world.php. Nah, seperti di aturan sebelumnya, itu di mana nama controllernya itu nama kata-kata atau huruf pertamanya itu harus huruf besar, di mana hello world berarti walaupun ini terdiri dari dua kata, jadi hanya saja yang besar. Baik, kita kembali dulu ke materi. Sebagai contoh, yang sudah saya buatkan tadi itu hello world, di mana huruf hanya aja yang besar, sedangkan W-nya itu tidak. Nah, alasannya kenapa kita tidak seperti ini, misal huruf hanya kecil, itu karena yang pertama tidak sesuai dengan aturan dari Codinector 4-nya sendiri, atau tidak, W-nya itu tidak besar, itu juga sama karena tidak sesuai aturan. Dan nanti kalau seandainya di-upload ke server, itu akan bermasalah, di mana kalau hurufnya ada dalam sebuah kata ada dua uppercase huruf, itu akan bermasalah di servernya, nanti controllernya itu tidak dapat diakses. Ataupun seperti ini juga akan bermasalah nantinya. Baik, kita lanjutkan, kita coba untuk membuat controllernya itu sendiri. Nah, di sini kita sudah membuat controller, di mana kita membuat hello world controller. Usahakan nama kelasnya itu sama dengan nama filenya ya. Misal ini kan hello world, ini juga nama kelasnya juga hello world. Oke. Yang pertama, kita akan mencoba dalam sebuah kelas controller itu biasanya harus memiliki yang namanya index ya. Di mana ini sebagai halaman awal untuk menampilkan sesuatu. Seperti di minggu kemarin juga, kita dalam mengakses sebuah controller itu bisa menggunakan yang namanya kita bisa mengaksesnya dengan parameter nama controller itu sendiri, lalu nama functionnya. Seperti ini, kita coba echo aja. Hello Fauzi. Kita jalankan.
Kita coba akses halaman hello world, lalu kita arahkan ke function index. Nah, ini sudah menampilkan seperti di minggu kemarin, di mana parameter pertamanya itu nama controllernya, lalu yang kedua indeksnya. Lalu pada minggu ini kita akan mencoba untuk memasukkan sebuah data atau sebuah parameter ke dalam sebuah function ini. Misal kita mau memasukkan yang namanya nama ya, dimana di nama ini kita bisa langsung echo atau kita panggil nama. Agar lebih rapi kita tambahkan BR ya. Oh, salah, ini name. Jangan lupa titik koma. Di sini untuk menambahkan parameternya, kalau di secara langsung ya, atau pemanggilan seperti ini kita tinggal menambahkan slash, misal nama saya Fauzi. Nah, ini akan menampilkan parameternya karena kita menulis menuliskan echo, dan di halaman di function index ini menerima parameter name lalu langsung ditampilkan. Di sini kita bisa menambahkan berapapun parameternya. Sebagai contoh kita menambahkan satu lagi, misal npm ya. npm, kita copy ini aja ya. Nah, kita bisa menggunakan dua parameter sekaligus, dan untuk pemanggilan di linknya atau rootnya itu kita tinggal menambahkan slash lagi lalu kita tambahkan. Nah, di sini ini halaman atau data parameter yang dikirim ini akan langsung ditampilkan juga. Jadi tinggal di dalam linknya kita bisa langsung menambahkan parameter. Misal tadi parameter pertama itu name, lalu parameter keduanya itu npm. Kalau sampai sini ini saya rasa cukup mudah dipahami ya. Kawan-kawan bisa coba di rumah untuk dioprek lebih lanjut. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan mencoba memberikan atau membuat sebuah global variable ya, dimana kalau global variable itu kita bisa menggunakannya itu dimanapun. Misal dari global variable itu kita harus membuatnya di base controller. Ini hukumnya sama dengan OOP dari PHP itu sendiri, dimana pewarisan sifat, dimana induk mewariskan sifat kepada anaknya. Misal kita buat this name sama dengan Fauzi. Nah, di sini kita membuat variabel global ya, di mana variabel globalnya itu isi Fauzi, dan akan kita tampilkan di function index class hello world, di mana di sini terdapat tulisan extend base controller, di mana berarti kelas hello world ini mewarisi sifat dari base controller itu sendiri. Jadi kalau kita coba kita komen dulu ininya. Kita coba tampilkan. Nah, kalau kita coba panggil nama variabelnya, kita menggunakan thisName ini, maka kalau kita refresh, kita hapus dulu parameter inputannya. Oh, karena meminta. Nah, ini parameternya akan langsung menampilkan variabelnya walaupun tidak dideklarasikan di controller yang ada di sini, di hello world ini. Nah, dia langsung mengambil di base controller ini. Nah, ini penjelasannya. Dia bisa langsung mengambil data dari base controllernya karena kelas dari hello world sendiri mewarisi sifat dari base controller. Lalu kita selanjutnya akan membahas tentang root ya, dimana root ini berfungsi untuk mengcustom link yang ada di sini. Kalau kita tidak mau memanggil link kelas linknya terus memanggil indeks, ini kan terlalu panjang. Nah, kita itu bisa mengcustom link ini agar menjadi lebih pendek. Semisal kita coba untuk mengcustom
function yang kita buat dulu. Misal show echo name salah Fauzi Rizky echo 17 jangan lupa titik koma ya. Nah, dari sini kita bisa biasanya kan kalau secara normal kita memanggilnya hello world terus show. Ini dihapus. Nah, di sini akan menampilkan nama dan npm saya. Nah, agar ini bisa lebih pendek, misal kita mau manggilnya itu mahasiswa. Nah, ini kan sebelumnya tidak ada. Nah, cara untuk memanggil agar function show ini dapat dipanggil dengan link lebih pendek itu menggunakan roots. Roots sendiri ada di folder config, lalu nama filenya roots.php. Di sini sebelumnya sudah ada roots secara default ya, di mana halaman index itu menampilkan home, lalu index yang ini, home index. Nah ini itulah kenapa default dari halaman localhost 8080 itu menampilkan halaman welcome message ya, welcome message to coordinator ini. Ini karena di roots-nya itu diarahkan untuk ke halaman index. Tuh, di sini. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan pemanggilan sebuah class controller, itu tinggal kita panggil saja root get, misal tadi mahasiswa, jangan lupa slash-nya. Itu nama linknya, lalu kita arahkan ke nama controllernya. Nama controllernya itu hello world tadi ya, hello world. Lalu kita arahkan ke functionnya. Functionnya tadi namanya show. Nah, kita coba. Tadi mahasiswa. Kita refresh. Nah, ini akan menampilkan halaman yang sama di halaman show, di function show class hello world ya, dimana tadi ada nama dan npm. Nah, kegunaan controller ini tidak hanya di sini saja. Controller dapat menampilkan halaman view secara langsung tanpa memanggil kelas lain. Misal, kita mau memanggil halaman tabel yang ada di minggu kemarin ya. Sepertinya kalau halaman tabel itu kemarin menggunakan variabel yang dikirim ya. Jadi kita coba komentar dulu, lalu kita buat yang baru. Kita save. Nah, untuk pemanggilan roots ke langsung view itu tinggal kita arahkan atau kita buat yang namanya noun function ya, dimana kita bisa langsung memanggilnya. Oh, ini kurang S. Mahasiswa slash dulu. Mahasiswa, jangan mahasiswa deh, Fauzi aja, Fauzi. Kita langsung arahkan ke view ya, function buka kurung return echo mahasiswa slash index. Jangan lupa karena di minggu kemarin kita memanggilnya membuat file antara header dan footernya secara terpisah, itu jangan lupa kita panggil juga.
Nah, ini sudah jadi kalau kita mengakses halaman Fauzi. Oh, salah. Echo. Kita cek dulu di sebelumnya. Oh, echo view. Saya ketinggalan view-nya. Kita coba refresh. Oh, ada yang salah. Define variable nama berarti itu memang harus kita hapus. Index. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu. Di save. Nah, di sini ini langsung menampilkan halaman dari index.php yang ada di folder mahasiswa, di mana berisikan nama dan npm. Jadi kita bisa langsung mengarahkan root itu ke dalam view yang ada di folder views. Dimana kalau biasanya ini berisikan halaman-halaman yang statik ya, yang tidak terhubung dengan database, jadi langsung ditampilkan ke halaman dari root ke halaman views. Nah, lalu kalau seandainya roots itu harus berisi parameter, itu bagaimana? Sebelumnya kan kita sudah membuat di hello world ini, kita unduh terlebih dahulu. Oh, salah. Itu di halaman indeksnya. Sebelumnya di halaman indeks kita sudah membuat dengan inputan parameter dan name. Itu kalau di roots-nya itu bagaimana cara pembuatannya? Itu cukup mudah. Kita tinggal menambahkan inputan parameternya, misal routes lalu get. Ini misal coba koma hello world index. Nah, di sini untuk menginputkan parameternya itu di slash-nya setelah coba ini, karena ada dua parameter. Parameter pertama itu berisikan string ya, dimana kita menginputkan nama, lalu yang kedua npm. Yang pertama berarti ini any, lalu yang kedua number. Nah, parameter-parameter ini tersedia di connector, ada beberapa yang dapat digunakan, bisa kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini ini beberapa placeholder yang akan digunakan di segmen link yang akan kita gunakan. Untuk yang pertama string kita bisa menggunakan any, lalu yang kedua num itu untuk number ya. Lalu jangan lupa untuk menambahkan atau menginisialisasi parameter keberapanya. Sebagai contoh seperti ini. Nah, ini untuk pemanggilannya setelah nama functionnya diberi nama parameter keberapa dan berapa parameternya. Misal tadi kan karena parameternya ada dua, $1 lalu $2. Di save. Lalu di home controller, di hello world controller, kita akan men-echo-nya lagi atau menampilkan. Di save. Itu di halaman coba ya. Coba, lalu kita kirim parameter Fauzi /1717/05/1029. Nah, di sini juga sama seperti sebelumnya, itulah akan langsung menampilkan parameter yang dikirim atau function yang dikirim. Misal tadi kan kita mengirimkan Fauzi dan npm. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf.
Apabila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.